Dianggap parasit keluarga. Bab 21. Malamnya, Sofia tidak berencana mampir ke rumah Kalandra meski wanita itu berniat melakukan penyelidikan secara diam-diam. Andai ia ada di rumah Kalandra dan bau busuk yang membuatnya curiga, juga masih ada. Sofia ingin memastikan bau busuk yang sampai membuat gerak-gerik seorang Kalandra mencurigakan. Namun, hujan yang tiba-tiba turun deras bersama angin kencang, tepat ketika Sofia baru akan lewat di depan rumah Kalandra yang tengah wanita itu amati, menjadi alasan Sofia berhenti dan terdiam. Karena kebetulan juga, mobil Kalandra baru akan menepi di depan gerbang rumah. Kalandra mengklakson Sofia, memintanya untuk masuk ke mobil. Mbak Sofia masuk. Hujan angin, kasihan Daim. Kalandra buru-buru turun sambil membawa payung menghampiri Sofia lantaran wanita itu tetap diam dan hanya melindungi Daim melalui dekapan. Pria itu memberikan payungnya kepada Sofia, kemudian bergegas membuka gembok gerbang tanpa memakai pelindung karena payungnya saja diberikan kepada Sofia. Kok bisa kebetulan begini, ya? Pikir Sofia sulit percaya, sang pemilik kehidupan seolah merestui niatnya. Bilqis di rumah, kan, Mas? Ucap seorang ibu-ibu berjilbab hijau dari tempat duduk sebelah setir. Bilqis lagi kurang enak badan, Bu. Memangnya di rumah enggak ada yang bantu-bantu? Kamu buka pintu hujan-hujanan gitu? Ada. Tapi cuma pagi soalnya lagi musim panen padi, yang biasa bantu-bantu lagi sibuk urus panen, Bu. Ternyata kali ini Kalandra tak datang sendiri. Pria itu datang bersama ibu-ibu yang melongok dari jendela kaca sebelah kemudi. Sofia memperhatikannya kemudian tersenyum hangat kepada wanita tersebut yang juga langsung tersenyum hangat ketika tatapan mereka bertemu. Jika melihat garis wajahnya, wanita tersebut mirip Kalandra. Bisa jadi, wanita tersebut memang merupakan mamah dari Kalandra karena dari obrolan barusan saja, konteksnya terdengar sangat dekat ditambah Kalandra yang memanggilnya Bu. Mbak, masuk. Kalandra kembali berseru sembari menuju mobil yang juga ia kemudikan lagi memasuki garasi rumah di sebelah teras. Sofia sempat berpikir untuk pulang mengandalkan payung pemberian Kalandra. Namun kali ini, wanita itu sengaja memanfaatkan untuk bertemu dengan istri Kalandra yang sepertinya bernama Bilqis. Ibu-ibu yang datang bersama Kalandra sibuk menanyakan keadaan Bilqis. Termasuk ketika di dalam rumah, si wanita yang Kalandra panggil ibu itu meminta untuk bertemu Bilqis. Iya, Bu. Bentar aku panggilin, sergah Kalandra sambil buru-buru meninggalkan Sofia dan sang ibu duduk di ruang tamu. Ia buru-buru pergi lantaran tubuhnya terbilang kuyup. Mbah, putra, apa putri? Usia berapa itu? Kelihatannya masih bayi. Malam-malam kok dibawa pergi, pamali, ucap ibu-ibu tersebut sambil melongok wajah Daim. Tapi sekarang kayak udah enggak kenal pamali ya. Kalau saya sih jujur memang penakut, jadi apa-apa ya nurut. Dibilang pamali, ya bakalan patuh gitu. Senyum di wajahnya mendadak hilang lantaran bau tak sedap yang ia endus. Tak beda dengan si ibu-ibu, Sofia juga mencium bau tak sedap dan memang bau busuk. Bau busuk yang tercium dari ruang bagian dalam. Baik Sofia maupun Ibu Kalsum selaku ibu dari Kalandra, mendadak sibuk mengendus ke arah sumber aroma tak sedap itu. Ternyata bau busuknya ada di rumah. Jadi makin yakin, bau busuknya bukan bersumber dari tubuh Mas Kala, melainkan memang ada di rumah ini. Andaipun istrinya sakit parah sampai menimbulkan bagian busuk,
sekelas Mas Kalandra enggak mungkin membiarkannya. Pasti sudah dirawat intensif di rumah sakit. Harusnya gitu, kan? Tapi kok ini enggak, ya? Terus, bau busuk ini, bau bangkai apa? Batin Sofia. Bagi Sofia, Tuhan seolah mengutusnya untuk menyelidiki sekaligus memecahkan perkara bau busuk di dalam kediaman Kalandra. Semuanya seolah dipermudah, ditambah Ibu Kalsum yang juga mempermasalahkan bau busuknya kepada Sofia. Wanita yang mengaku penakut itu merengek minta ditemani kepada Sofia. Iya, kan, bau busuk. Ada bangkai apa ini ya, di dalam? Padahal tiap pagi katakala, ada yang datang buat bantu urus rumah. Si Bilqis pun di rumah, masa iya bau enggak sedap begini? Sekelas Bilqis yang biasanya serba steril, masih anteng. Keluh Ibu Kalsum yang kemudian masuk ke ruang rumah bagian dalam. Sofia pun turut menyusul, meski ia hanya bertahan di ruang itu, di depan pintu menuju ruang dalam. Kendati demikian, dari sana saja aromanya sudah sangat kuat. Mas, ini ada bangkai apa, sih? Bau banget loh. Kis, kamu sehat, kan? Seru Ibu Kalsum sambil melongok ke setiap sudut, mencari-cari ke sana. Baunya dari sebelah tangga, Bu. Dari ruangan sebelah sana, ujar Sofia. Ruangan yang menjadi sumber kemunculan Kalandra ketika malam membawa Daim dan membuat Daim bau busuk. Ibu Kalsum yang sudah memepat hidungnya menggunakan jemari tangan kanannya, menatap murung Sofia. Kamar si Kala, dong. Itu kan kamar Kala, ujarnya masih menatap Sofia tapi yang bersangkutan langsung tersenyum masam. Coba sini, mbaknya bantu cari. Soalnya enggak biasanya ibu merinding gini. Kali ini ia kembali merengek karena jujur saja, suasana di sana jadi kurang nyaman untuknya. Atmosfer di sana menjadi dingin, dingin yang berbeda dan terus membuatnya merinding, selain bau busuk yang juga tercium makin kuat. Sofia melangkah mendekat, diiringi Daim yang mulai merengek dan perlahan menangis. Tangis Daim benar-benar pecah, terlebih ketika akhirnya aliran listrik mendadak mati bersamaan dengan gelegar guntur yang disertai kilat, menjadi satu-satunya cahaya di sana. Ibu Kalsum yang ketakutan sampai memeluk Sofia sangat erat karena kebetulan, mereka sudah bersebelahan di depan anak tangga. Mas, mati lampu lo ini. Kamu lagi ngapain sih, ibu takut? Ibu Kalsum sampai berteriak, tak kalah kencang dari tangis Daim. Iya, Bu. Ini aku ada di kamar mandi. Sayang, tolong carikan senter dong. Kamu masih di kamar, kan? Seru Kalandra terdengar jelas dari dalam kamarnya dan pintunya tertutup rapat. Ya Allah, aku beneran enggak bisa berhenti merinding. Tangis Daim sekencang ini dan di sebelahku kayak ada yang enggak mau Daim lihat, batin Sofia sampai menahan napas. Namun kemudian dalam hatinya ia berdoa. Lantaran tangis Daim tetap pecah, Sofia membisikkan ayat-ayat suci di sebelah telinga Daim yang ia belai penuh sayang. Walau geraknya terhalang oleh Ibu Kalsum yang masih memeluknya sangat kencang, Sofia tetap mengaji berbisik-bisik di sebelah telinga Daim. Mbak, kamu takut juga enggak, sih? Kamu doa-doa begitu, ibu jadi tambah takut. Duh, pengin pipis, Mbak. Rengek Ibu Kalsum makin mengeratkan dekapannya. Sayang, senternya kamu taruh di mana? Sudah dicas, kan? Suara Kalandra masih terdengar berseru dari dalam kamar sana. Pria itu baru saja membuka pintu kamarnya. Meski tidak dibuka sepenuhnya dan benar-benar sedikit,
bau busuk itu tercium sangat kuat dari sana. Bau busuknya benar-benar dari dalam kamar Kalandra. Sofia dan Ibu Kalsum yang kiranya berjarak 6 meter dari pintu kamar Kalandra, refleks diam, bengong menatap tak percaya ke arah kamar Kalandra. Kalandra yang melilit tubuh bagian bawahnya menggunakan handuk putih, menjadi kebingungan ditatap layaknya sekarang oleh kedua wanita di hadapannya. Kedua wanita yang menjadikan senter ponsel sebagai sumber penerangan. Sofia yang menegang ponsel, tapi Ibu Kalsum yang mendekap erat Sofia malah menjadi menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Bau busuk, Mas. Sekuat ini, dan baunya dari kamar Mas, ucap Ibu Kalsum berat. Dalam diamnya Sofia yakin, Ibu Kalsum seolah sudah menduga-duga kemungkinan fatal yang berkaitan dengan bau busuk di sana dan sumbernya mereka yakini dari dalam kamar Kalandra. Iya, Bu. Saya juga bingung, bau busuk. Bau busuk begini padahal hidung saya sedang gangguan tapi masih bisa nyium bau busuknya. Saya tanya Bilqis, dia enggak tahu, ucap Kalandra tak bersemangat. Coba Bilqis suruh keluar, ibu ingin bertemu Bilqis. Serga Ibu Kalsum tak sabar. Detik itu juga Sofia menahan napas karena biar bagaimanapun, dirinya juga penasaran pada Bilqis. Sofia sampai curiga, jangan-jangan Bilqis malah berperan penting dalam bau busuk di kamar sana. Lebih anehnya lagi, tak ada tanda-tanda Bilqis beraktivitas karena semacam suara lirih saja tidak sampai terdengar. Yang, sayang. Kalandra menatap sungkan sang mamah lantaran dari belakangnya yang dipanggil tak kunjung menyaut. Bentar, Bu. Ia memasuki kamarnya yang benar-benar sunyi, jauh dari suasana luar yang sedang hujan angin disertai petir dan benar-benar riuh. Mbak, demi apapun, firasat saya sudah enggak enak, Mbak. Ibu Kalsum tak hentinya merengek. Rengekan yang makin lama menjadi isak tangis lirih. Wanita itu membenamkan wajahnya di punggung Sofia sambil terseduh-seduh. Sabar, Bu. Demi anak ibu. Apapun yang terjadi, kita doakan yang terbaik saja. Sofia berusaha setenang mungkin meski ia mulai menduga, ada yang tidak beres dengan istri Kalandra. Di dekapan Sofia yang masih melantunkan ayat-ayat suci, Daim yang masih saja menangis, seolah memang ada yang mengganggu di sana tapi hanya Daim yang bisa merasakannya. Si Bilqis sedang hamil muda, Mbak. Lirih Ibu Kalsum terseduh-seduh. Innalillahi wa inna. Bu, istighfar. Jangan begitu, kita belum tahu kebenarannya. Sofia mengingatkan, meski sebenarnya, itu juga yang ia pikirkan. Terseduh-seduh dan sengaja ditahan, Ibu Kalsum berkata, sudah ada 3 minggu, Bilqis katanya sakit dan selama itu, kami enggak pernah komunikasi apalagi bertemu, Mbak. Jangankan bertemu, wah saja tidak ada yang dibaca. Innalillahi. Batin Sofia yang terpejam damai. Dadanya langsung kebas, sedangkan ingatannya menjadi dihiasi pertemuan pertamanya dengan seorang Kalandra. Malam-malam, di malam pertama ia dan Daim tinggal di warung, Kalandra datang. Pria itu memesan mie rebus untuk istrinya yang sedang mengidam dan dikata sudah tidak enak makan atau malah tidak mau makan selama 2 hari terakhir. Jangan-jangan, alasan Bilqis tidak mau makan karena memang wanita itu sudah. Membayangkan apa yang terjadi pada Bilqis dan kemungkinan terfatalnya wanita itu memang sudah meninggal lama, tapi Kalandra tidak menyadarinya atau pria itu memang tidak bisa menerima kenyataan saking sayangnya, hati Sofia teriris pedih. Malahan, hati Sofia juga sampai remuk redam.
Rasanya lebih menyakitkan daripada dibuang seperti yang ia rasakan. Yang, ibu sudah datang dan ibu ingin bertemu. Temui bentar, yuk. Aku gendong. Yang. Bujuk lirih Kalandra yang terdengar lembut syarat perhatian, masih terdengar. Karenanya, Sofia mengajak Ibu Kalsum untuk memastikan. Namun, wanita parubaya itu ketakutan karena sepertinya memang penakut. Omoh, Mbak. Wedi. Ibu beneran takut apalagi kalau memang benar. Apalagi putramu terus nangis gitu. Cah cilik kan konon bisa melihat sekaligus merasakan yang kasat mata semacam arwah dan hantu. Ibu Kalsum masih berbisik-bisik. Kedua tangannya mencengkeram pinggang Sofia sangat kuat. Kalau hanya saya yang masuk kamar malah enggak sopan, Bu. Dan kalau saya masuk kamar, otomatis ibu di sini sendiri, balas Sofia. Jangan, Mbak. Di sini saja. Kalau kita terus di sini, dramanya enggak kelar-kelar, Bu. Kasihan anak-anak ibu. Mas Kala kasihan, Mbak Bilqis juga kasihan. Setelah susah payah meyakinkan akhirnya Ibu Kalsum setuju masuk ke kamar Kalandra yang pintunya terbuka sempurna. Aroma busuk tercium sangat kuat dari sana. Aroma khas bangkai yang sudah langsung membuat Sofia pusing sekaligus mual. Ibu Kalsum sampai sudah berulang kali uwa-owe menahan mual. Sofia memimpin langkah, mengandalkan senter ponsel sedangkan Ibu Kalsum yang penakut, terus di belakang Sofia. Ibu Kalsum tak hanya membenamkan wajahnya di punggung Sofia. Karena mamah dari Kalandra itu juga mendekap erat perut Sofia hingga Sofia kesulitan bergerak apalagi melangkah. Langkah Sofia benar-benar berat ditambah sepoi angin yang seolah mengiringi makhluk tak kasat mata berlarian di sekelilingnya dan berusaha mengganggu langkahnya.